Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, setelah bertahun-tahun berdakwah dan tidak menampakkan hasil, pengikutnya hanya 2 orang ya. Bertahun-tahun berdakwah, pengikutnya hanya 2 orang. Nabi Yunus mulai kecewa. Karena kecewa, maka beliau meninggalkan umatnya ya. Beliau pergi jauh sampai menemui sebuah lautan. Dan akhirnya beliau naik sebuah kapal untuk meninggalkan umatnya. Ketika beliau ikut kapal itu, setelah berlayar di tengah-tengah lautan, ternyata muncul badai ya. Gelombang sangat tinggi, sehingga membuat kapal itu oleng ya, dan sepertinya mau karam ya, mau tenggelam. Maka untuk menyelamatkan kapal itu agar tidak tenggelam, maka semua perbekalannya dibuang ke laut. Semua perbekalan dibuang ke laut. Agar apa? Agar tidak terombang-ambing lagi oleh lautan itu. Karena belum cukup, yang dibuang belum cukup, maka dengan terpaksa diambillah suatu keputusan bahwa salah satu dari penumpang itu harus dibuang gitu. Salah satu dari penumpang harus dibuang hidup-hidup ya. Maka diundi di antara penumpang itu, diadakan undian, siapa yang namanya keluar maka dia harus rela dibuang ke laut. Ternyata dengan undian itu yang keluar adalah nama Nabi Yunus ya. Keluar Nabi Yunus. Karena penumpang yang lain itu merasa Nabi Yunus itu orangnya sopan, orangnya bijak gitu, kata-katanya sopan gitu. Maka mereka merasa eman kalau Nabi Yunus yang harus dibuang. Maka dilakukan undian lagi. Ternyata yang keluar Nabi Yunus lagi. Jadi yang keluar Nabi Yunus lagi. Dilakukan undian yang ketiga ya. Karena eman kalau Nabi Yunus yang harus dibuang ke laut. Ternyata di undian ketiga keluar nama ya Nabi Yunus lagi ya. Mau dilakukan undian keempat, tapi Nabi Yunus menyadari bahwa ini adalah takdir dari Allah. Tidak mungkin menurut Nabi Yunus 3 kali dilakukan undian, ketiga-tiganya keluar nama Nabi Yunus. Itu menunjukkan memang Allah menghendaki seperti itu. Allah ingin menghukum Nabi Yunus karena Karena Nabi Yunus kecewa. 1. Nabi Yunus putus asa. dan meninggalkan tugasnya berdakwah.
lalu hijrah sebelum ada perintah untuk hijrah. Jadi perhatikan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita itu dalam hidup ini tidak boleh kecewa, tidak boleh putus asa, tidak boleh meninggalkan tugas, apalagi tugas dakwah gitu ya. Lalu hijrah tanpa apa? Tanpa minta izin kepada Allah, tanpa minta izin kepada Allah. Maka karena Nabi Yunus itu, nama Nabi Yunus keluar 3 kali, maka dengan sukarela Nabi Yunus melompat ke laut. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah bisa segalanya. Maka Allah memerintahkan sebuah ikan besar untuk apa? Untuk menelan tubuh Nabi Yunus tanpa melukai dan tanpa mematahkan tulang-tulang Nabi Yunus. Jadi Allah itu maha segalanya. Kalau ingin menyelamatkan hambanya, cukup salah satunya ini menyelamatkan Nabi Yunus, cukup apa? Beliau apa? Allah mengutus ikan besar, lalu apa? Menangkap Nabi Yunus, ya, menelannya, tanpa apa? Tanpa melukai dan tanpa mematahkan tulang-tulangnya. Lalu di kesempatan yang akan datang nanti meminggir lalu apa? Nabi Yunus dimuntahkan ke pantai, ke pantai. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah yang barusan saya sampaikan ini? Yang pertama, kita tidak boleh kecewa dan putus asa. Tidak boleh kecewa dan putus asa. Apapun yang kita terima, kita tidak boleh kecewa dan tidak boleh putus asa. Termasuk apa? Di dalam berdakwah. Walaupun kita berdakwah itu tidak ada yang mendengarkan misalnya, tidak ada pengikutnya, maka kita tidak boleh kecewa, tidak boleh putus asa. Sebagaimana difirmankan Allah di Quran surat 88 ayat 21 dan 22. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadzakir innama anta mudzakir. Artinya, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Jadi kita memberi peringatan itu, berdakwah itu diperintah oleh Allah. Lewat apa? Lewat ini, Quran surat 88 ayat 21. Nanti silahkan dibaca lagi di rumah, dibaca tafsirnya ya. Maka berilah peringatan. Nah ini perintahnya Allah. Jadi kita disuruh berdakwah ya, berdakwah. Karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Berdakwah itu bisa kita mulai dari orang-orang sekitar kita, kepada istri, kepada anak, gitu, kepada cucu, gitu. Lalu melebar kepada tetangga, lalu melebar lagi kepada jamaah masjid, melebar lagi dan seterusnya dan seterusnya. Tugas kita hanya menyampaikan saja, menyampaikan 1 ayat, 2 ayat, 1 hadis, 2 hadis dan seterusnya. Tanpa memaksa-maksa ya, tanpa memaksa-maksa. Atau cukup apa? Kita ajak sholat orang yang belum sholat. Kita ajak orang yang sudah sholat tapi di rumah, kita ajak sholat ke masjid ya, bagi yang laki-laki ya. Kalau perempuan kan lebih bagus kalau sholat di rumah ya, lebih bagus kalau sholat di rumah kalau perempuan. Kalau laki-laki ada yang mewajibkan untuk sholat berjamaah ke masjid. Saking pentingnya sholat ke masjid. Nabi sampai sakit parah pun masih menyempatkan diri untuk sholat berjamaah ke masjid. Itu menunjukkan apa? Bahwa bagi laki-laki tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Kalau sholat fardu, kalau sholat sunnah itu yang afdol di rumah. Nah setelah kita sampaikan di ayat berikutnya, Quran surat 88 ayat 22, lasta alaihim bimusaitir. Artinya, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Itu maksudnya apa? Kita boleh memaksa ya. Sampaikan apa yang hendak kita sampaikan, ngajak sholat, kita ajak sholat orang itu. Tapi kita tidak boleh memaksa. Karena apa? Karena kita tidak berkuasa atas mereka. Yang berkuasa atas mereka itu siapa? Allah ya. Allah. Jadi kita hanya bertugas menyampaikan. Keputusannya terserah Allah. Apakah orang itu mau sholat atau tidak? Apakah orang itu mau mendengarkan apa yang kita sampaikan atau tidak? Kita sudah tidak usah peduli. Kita sudah tidak peduli. Yang penting kita sampaikan apa yang kita bisa. Apa yang kita bisa.
juga di Quran surat Al-Qasas ayat surat ke-28 ayat 56. Tadi sudah saya baca pada pembuka ya. Sekarang saya baca artinya. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Jadi itu menunjukkan apa? Kita itu tidak bisa memberi petunjuk kepada apa? Kepada orang-orang yang kita kasihi sekalipun, kepada orang yang kita sayangi sekalipun. Kita itu hanya bisa mengajak ya. Kita itu hanya bisa mengajak. Tapi sebelum mengajak kita baca bismillah. Kita berdoa, ya Allah, saya mau mengajak anak saya untuk sholat ke masjid. Maka tolong ya Allah mudahkan gitu. Maka seperti itu lalu kita ajak anak kita untuk sholat ke masjid, tetangga kita dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jadi tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Jadi Allah yang berkuasa memberi petunjuk. Allah yang beri kuasa untuk apa? Membuat orang itu jadi taat dan seterusnya ya. Jadi sekali lagi kita tidak boleh memaksa-maksa, karena kita tidak memaksa-maksa. Kalau orang lain tidak mau, maka apa? Kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu putus asa. Sehingga kita terus berdakwah, kita terus berdakwah, kita terus berdakwah. Apapun hasilnya. Apapun hasilnya. Yang kedua, hikmah dari kisah Nabi Yunus tadi, orang yang kecewa itu akan mengalami kegelapan hidup ya. Akan mengalami kegelapan hidup. Seperti Nabi Yunus tadi, beliau kecewa, putus asa, maka apa? Beliau ditelan oleh apa? Ikan besar. Beliau hidup di dalam ikan itu dalam keadaan gelap gulita ya. Dalam gelap gulita itu kan perlambang. Kalau kita kecewa dengan kehidupan ini, maka kita pun akan mengalami apa? Kegelapan dalam hidup ini. Seperti gelapnya Nabi Yunus di dalam perutnya ikan. Tidak bebas bergerak. Ya, orang kecewa itu tidak bebas bergerak ya. Maka mari kita berusaha dan berdoa kepada Allah agar kita tidak termasuk orang yang kecewa, agar kita termasuk orang yang ridho terhadap takdirnya Allah. Seperti terpenjara, tidak bebas bergerak, seperti terpenjara. Yang ketiga, hikmahnya adalah kalau kita kecewa itu sebentar saja, maka setelah itu apa? Langsung beristighfar, langsung bertaubat, seperti yang dilakukan Nabi Yunus. Seperti yang dilakukan Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus itu ada di dalam perutnya ikan, Nabi Yunus itu berdoa. Doanya Nabi Yunus itu diabadikan oleh Allah di Quran surat 21 ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalau kita kecewa pada sesuatu, misalnya kita punya target tertentu tentang rezeki misalnya, lalu kita tidak mendapatkannya, lalu kita kecewa, maka jangan terlalu lama. Cepat-cepat beristighfar. Istighfarnya ini tadi, taubatnya ini tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, itu artinya Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Jadi kalau ada rasa kecewa dalam hati, langsung kita beristighfar, bertobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Quran surat 21 ayat 87. Tentang doa ini tadi, Nabi menjelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi bersabda, Da'watu dhinnuni idh huwa fi batnil hud la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yad'u biha muslimun rabbahu fi syai'in qattu illa stajaba lahu. Artinya, doa Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan yaitu la ilaha illa anta. Jika seorang muslim, dan seterusnya maksud saya, jika seorang muslim berdoa kepada Tuhannya dengan doa seperti itu karena satu hal apa saja yang kita hadapi, maka menurut Nabi Allah pasti mengabulkannya.
Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak, ya kita sering-sering berwirid ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Menurut Nabi, kalau kita berwirid ini, berdoa ini, maka Allah pasti mengabulkan. Nabi yang bilang, kita harus yakin ya. Kita harus yakin. Nabi Muhammad yang bilang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang keempat, Nabi Yunus itu selamat dari dari perutnya ikan, dimuntahkan oleh ikan itu sehingga beliau selamat, hidup, terlempar ke pantai. Karena apa? Karena menurut Allah di Quran surat 37 ayat 143 dan 144, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Artinya, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, orang yang banyak zikrullah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan. Di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Jadi menurut ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Yunus itu sebelum kecewa itu, sebelum masuk ke perutnya ikan itu, beliau termasuk orang yang sering mengingat Allah, sering zikrullah. Zikir pada Allah itu sembarang, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, dan banyak lagi zikir-zikir yang lain yang bisa kita lakukan. Nah, Nabi Yunus melakukan itu, maka menurut Allah karena Nabi Yunus melakukan itu, maka dia selamat dari perutnya ikan itu. Kalau tidak, katanya Allah, dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita perbanyak zikir ya. Perbanyak berzikir. Kalau kita banyak zikir, maka kita akan keluar dari kegelapan-kegelapan hidup. Kita akan selamat dari kekecewaan-kekecewaan. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita berusaha agar tidak kecewa, agar tidak putus asa. Walaupun kita berdakwah lama, misalnya tidak ada yang mendengarkan, tidak ada pengikut, yang ikut itu saja, kita tidak boleh percaya, tidak boleh kecewa, tidak boleh putus asa. Terus sampaikan. Hasilnya terserah kepada Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Lalu kalau kita kecewa, kita akan mengalami kegelapan hidup. Agar itu tidak terjadi, maka kalau kita kecewa, cepat-cepat beristighfar, bertaubat, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dan mari kita perbanyak zikrullah agar kita bisa selamat dari kekecewaan, agar kita bisa selamat dari kegelapan hidup ini. Segala yang baik dan benar itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis kita ini dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.